Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Ibu Yati Sumiati SPD selaku Kepala Sekolah Wakasek Kepala Sekolah SDN Bahagia 01 yang dan ketika gula dimasukkan terlalu sedikit bilang kopinya tidak enak karena terlalu pahit. Tetapi ketika kolaborasi gula dan kopi sama-sama seimbang sehingga menciptakan kopi yang enak, maka disebutnya bukan gula yang enak, tetapi kopi yang enak. Gulanya tidak disebut. Nah, seperti itulah guru di dalam memberikan pendidikan. Tidak nyata, tetapi sangat berperan. Kemudian, bagaimana sih cara kita supaya anak-anak itu bisa tumbuh kembang dengan baik? Di sini kita pernah ya, mungkin kalau orang tua sering menyalahkan anak. Karena kelakuan-kelakuannya yang memang pada tahap psikologi itu wajar. Tetapi karena kita sebagai orang tua kadang melihat hal itu adalah hal yang salah. Nah, mari kita belajar sebagai orang tua ya Bu. Jadi pernahkah kita merasa salah sebagai orang tua? Terkadang orang tua tidak salah, yang salah anak-anak. Padahal itu salah Bu. Banyak kesalahan-kesalahan orang tua yang sama sekali kita tidak paham, sama sekali kita tidak mengakuinya. Apa saja kesalahan yang dilakukan oleh orang tua? Yang kesatu adalah orang tua yang reaktif. Misalkan begini, ketika anak melakukan kesalahan, tanpa pikir panjang, tanpa babi bu lagi, langsung mengeluarkan kata-kata sumpah serapah. Nah, itu adalah kenapa bisa terjadi? Itu karena orang tua tidak bisa memahami emosinya sendiri. Kalau misalkan kita bikin jeda ketika anak mengulang kesalahan, kita kasih jeda 5 menit untuk menetralisir emosi kita. Maka ketika kita memberikan pengarahan kepada anak, anak akan mudah untuk menerimanya. Daripada ketika anak melakukan kesalahan, langsung kita marah, anak bukannya mengalah atau mengaku salah, tetapi malah reaktif, melawan. Apalagi anak-anak yang usia 2-8 tahun. Itu seperti itu. Ya, selanjutnya contohnya. Jadi contoh budaya positif ya Bu. Contoh budaya positif membuat kesepakatan bersama di rumah. Misalnya kesepakatan bersama apa? Sehingga anak menjadi pembiasaan yang lama ditinggalkan menjadi pembiasaan yang baik. Pembiasaan baik itu ketika diterapkan setelah 21 hari, insya Allah akan karakter anak akan terbentuk. Mulai lagi ke pembiasaan baik oleh anak. Jadi misal di sini contoh budaya positif membuat kesepakatan bersama di rumah. Yang pertama misal, jadi Bapak Ibu bisa ambil dari contoh dari sini atau nanti buat kesepakatan bersama yang lain, nggak jadi masalah. Yang penting karakter pembiasaan baik itu akan terlaksana sehingga terbentuk karakternya itu. Untuk yang pertama, misal di sini kesepakatan dalam penggunaan aktivitas handphone. Saya dari perwakilan 5C. Iya Ibu. Itu untuk membuat kesepakatan bersama dengan anak, maksudnya kesepakatan kita sendiri terhadap anak kan Pak nggak harus terpatok dari yang Bapak jelaskan. Iya betul Ibu. Jadi di sini tergantung kebutuhan masing-masing Bapak Ibu di rumah. Jadi misalnya kalau misalnya contoh di saya, misal anak saya itu dalam menggunakan aktivitas handphonenya itu terlalu sering. Jadi gimana cara saya untuk
menekan aktivitas menggunakan handphonenya supaya anak saya tidak menggunakan handphone tersebut. Nah, itu contoh misal saya gitu. Kalau misalnya Ibu, iya paham ya Bu ya? Iya. Gimana Bu? Ada yang masih mau ditanyakan? Sudah Pak. Oh iya, cukup jelas ya Bu ya. Nanti untuk saya